semuanya. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada Gina untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Jadi hari ini adalah hari pertama kita memasuki kelas baru ya, di semester baru, tepatnya di pelajaran saya Al-Quran Hadis. Jadi pembahasan kita hari ini tentang masih bab 1 ya, baca Al-Quran. Dengan tajwid, membentuk sikap disiplin. Nah, jadi pada pertemuan awal pembahasan kita tentang ini ya. Nah, di dalam bab 1 ini, fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk sikap disiplin itu ada 4 macam yang akan kita bahas, yaitu tentang mak lazim. Mak lazim ini adalah bagian dari mad far'i. Mad far'i itu ada 13, salah satunya mak lazim, dan mak lazim terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mak lazim mukhafaf hilmi, diringankan. Maksud diringankan ini apa ya? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Mad ini artinya adalah panjang, lazim ini artinya wajib, mukhafaf ini artinya diringankan, dan hilmi ini artinya kalimat. Jadi diringankan yang bagaimana gitu kan. Nah, jadi untuk membaca mad lazim mukhafaf hilmi ini diringankan, maksudnya dibacanya tuh lebih mudah karena tidak adanya tasydid ataupun idgham. Nah, untuk yang kedua ini ada mad lazim mustaqal hilmi. Hampir sama ya, cuman beda mustaqal dan mukhafaf. Nah, untuk ini diberatkan karena adanya tajwid. Diberatkan bagaimana, Bu? Maksudnya cara bacanya itu lebih agak susah daripada yang mukhafaf. Nah, untuk yang ketiga ini ada mak lazim muttasil harfi. Dia diberatkan juga karena adanya idgham. Ya. Dan yang keempat ada mak lazim mukhafaf harfi. Itu diringankan karena tidak adanya tasydid dan idgham juga. Nah, jadi untuk cara membacanya tadi kan panjang, Bu, gitu kan? Jadi cara membacanya itu dipanjangkan 6 harakat. Saya kasih contoh ya, langsung saya kasih contoh untuk yang pertama. Contohnya itu di dalam Al-Quran hanya ada satu, tepatnya Quran surah Yunus ayat 51 dan 91. Nah, perhatikan ya. Mukhafaf ilmi itu adalah huruf mad yang bertemu, huruf mad badal bertemu sukun asli dalam satu kata. Nah, contohnya ini al-ana wa qad. Al-ana wa qad. Karena ini wajib dibaca panjang. Coba perhatikan. Jadi untuk mencontohkannya itu seperti al-ana. Jadi yang dipanjangkan itu adalah A-nya ya, alifnya. Nah, untuk yang kedua ini dibaca agak berat ya, diberatkan. Itu karena adanya tasydid. Langsung ke contoh saja. Walabolin. Nah, ini termasuk dalam contoh mad lazim muttasil hilmi. Walabolin. Itu dibaca 6 harakat. Mana yang dibaca 6 harakat ini? Di bagian bawahnya. Itu yang dipanjangkan. Nah, untuk yang mustaqal harfi juga begitu. Dia dibaca panjang 6 harakat.
Tetapi ini terletak pada huruf. Contohnya itu seperti ini nih ya. Contohnya itu seperti alif lam mim. Nah, kalau untuk yang mak lazim muhafal harfi itu contohnya seperti alif lam ro. Kenapa Gina? Kenapa ketawa? Tolong perhatikan saya, jangan ketawa. Kamu Mela, kenapa ngantuk? Tolong perhatikan saya ya. Nah, jadi setelah saya jelaskan ini, ada yang ingin dipertanyakan? Atau ada yang belum paham? Ya Bu, udah paham Bu. Nah, kalau sudah paham, sekarang saya yang akan bertanya kepada kalian. Baik, saya akan bertanya kepada Nina. Jadi saya tadi sudah menjelaskan kan. Jadi apa yang dimaksud dengan mad lazim mutakal harfi? Mad lazim muttasakal harfi adalah huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan. Terima kasih kepada Dina. Saya akan bertanya kepada Mela, bagaimana cara membaca keempat mad lazim tersebut? Tidak tahu Bu. Jadi cara membacanya itu dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Seperti kalau lebih mudahnya kita mengingat 6 harokat itu seperti gini. Kita praktekkan gini. Dan kita lebih mudah, atau 6 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa lebih mudah sih menurut saya. Perhatikan. Ibu akan memberikan contoh lagi cara membacanya ya. Untuk mad lazim muhafal ini kan hanya satu ya dalam Al-Quran. Nah, jadi ibu akan memberikan contoh dari mad lazim muhafal ilmi selain dari walad bolin. Itu ada ja'atis sogoh. Perlu ibu tulis? Nggak usah lah ya, ibu praktekkan aja ya. Jadi untuk membacanya itu seperti kita memberikan ketukan. Duduk ya. Nah, jadi untuk ja'atis sogoh. Nah, jadi untuk mad lazim muhafal ilmi itu kan artinya huruf maqabi bertemu dengan huruf tasydid. Tasydidnya itu di mana? Di sogoh, di ko-nya. Di ko-nya itu merupakan tasydid. Itu dalam satu kata atau ucapan. Nah, jadi untuk contoh lain mad lazim muhafal harfi itu adalah tadi pengertiannya huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Nah, contohnya itu seperti alif lam mim ro. Nah, jadi mad lazim muhafal harfi ini terjadi pada huruf-huruf tunggal. Jadi dia biasanya terjadi di permulaan surah atau huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mad ada huruf ketiga diidghamkan. Ibu tulis lagi biar jelasnya. Alif lam mim ro. Nah, jadi untuk pengertiannya tadi kan huruf mad bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Dan ini masing-masing bila dipecahkan tadi ada 3 huruf ya. Jadi untuk alif ini itu ada alif, nah, coba perhatikan. Jadi pengertian tadi apabila huruf dipecahkan akan terdiri dari 3 huruf. Nah, alif ini sebenarnya hurufnya ada 3. Ada alif, ada lam, dan ada huruf fa. 3 ya, 3 huruf. Begitupun dengan mim. Mim itu ada mim berharkat kasroh, ada huruf ya, dan ada huruf mim. 3 juga. Jadi ini merupakan contoh dari
mad lazim mutsaqal harfi. Yang mana Bu? Ini merupakan maaf lamnya tadi lupa ya. Nah, jadi ini ada idghamnya. Idgham. Mim mati bertemu dengan mim yang berharakat itu idgham. Sesuai dengan pengertiannya, huruf mat bertemu sukun yang dibaca idgham dalam huruf. Nah, untuk yang keempat itu ada mak lazim mukhaffaf arfi. Contohnya seperti Yasin. Nah, ini juga terjadi pada huruf-huruf pembukaan surah, pada huruf tunggal, pada permulaan surah. Dan bila dipecah juga memiliki tiga huruf ya, seperti Yasin. Bila dipecahkan itu ada Yasin. Nah, ini bacanya juga 6 harakat. Jadi untuk membaca itu Yasin gitu ya. Baik, untuk penjelasan tentang mak lazim ini saya kira sudah cukup dan saya kira juga kalian sudah mengerti. Jadi saya akan membentuk kalian kelompok. Ini kertasnya. Jadi kalian di situ saya minta untuk mencari contoh tentang mak lazim mutsaqal harfi minimal 5 di dalam Al-Quran. Terserah, yang penting contohnya seperti yang sudah saya kasih tahu ya. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan dan saya akan menunjukkannya. Bu, siap. Ya, Dari Gina. kelompok Gina, dari kelompok Gina. Baik, saya akan periksa dulu ya. Nah, sepertinya kalian sudah paham ya, sudah paham tentang mak lazim ini. Jadi nampaknya saya juga akan mencoba kalian satu persatu untuk membacakan bagaimana cara membaca dari mutakal kilmi. Saya meminta kalian untuk membaca ini aja. Walaupun apakah kalian tadi memang benar-benar sudah memperhatikan saya ketika menjelaskan? Kalau kalian benar-benar memperhatikan saya mungkinkan kalian bisa untuk tahulah cara membaca ini. Coba untuk Gina, silahkan ke depan ya, maju. Walad dolin. Baik, terima kasih. Jadi sedikit penjelasan dari saya. Nah, ini jangan terlalu panjang kali, kan dia 6 ketukan ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waladhdallin. Gimana tadi kamu sudah bisa? Terima kasih kepada Gina. Selanjutnya Mela untuk membacakan ini. Iya, baca. Walad dolin. Nah, tasydidnya kurang kena ya. Dolin, ada di depan. Dolin. Tapi tadi salah ya. Kalau untuk panjangnya bisa, tapi sedikit kenakan tasydid, sempurnakan tasydidnya. Nah, terima kasih. Baik, untuk pembelajaran kita mengenai bab 1 ini, pembahasan tentang mak lazim, saya kira materi kita sampai sini dulu. Oke kan? Baik, materi kita juga sudah selesai, berhubung waktu saya sudah habis. Saya harapkan kepada kalian untuk membacanya lebih banyak lagi di rumah, belajar, pahami, kalian baca di dalam Al-Quran itu banyak tentang mat lazim ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right there on top of the moon, we could sit and